Baik, shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat Bu Panglima, kepercayaan lagi, terima kasih. Saya gak janjian sama Bapak Gembala, tidak. Eh, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Waktu masuk tahun baru, tiba-tiba seperti Tuhan lagi cerita kepada saya. Dan Ibu sempat sampaikan khotbah tentang Samael, Bileal dan sebagainya. Kemudian itu berlanjut khotbahnya Ibu di tempat gereja kami. Ibu berbicara tentang mahkota, ada 3 mahkota. Terus berlanjut lagi Pak Joshua sampaikan khotbah tentang seorang anak daripada Nuh yang menutupi ketelanjangan daripada bapaknya. Di situ saya bergumul banget di hati saya. Tiba-tiba ada WA atau lain dari Bu Liani. Kamu tanggal ini khotbah ya? Wah, saya bukan tambah ini tapi tambah haleluya gitu ya. Terus dengar mau berangkat. Biasanya kalau dikasih tugas, biasanya kalau dengar berangkat, kalau bisa berangkat duluan biar tugasnya diserahin ke lain. Tapi saya bilang kalau bisa Tuhan sabar dulu, saya lakukan yang bagian yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang nama daripada saya sendiri, yaitu Samuel. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tuh seperti, coba kamu pelajari namamu. Waktu saya ulang tahun, saya bilang, Tuhan apa ya? Kamu pelajari namamu. Saya dengar Ibu khotbah, waktu itu saya datang, saya di belakang, saya dengar. Waduh, ini khotbahnya Ibu luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan ini apa maksudnya? Kamu selidiki namamu, pelajari namamu. Dan saya bilang, saya cuma tahu arti Samuel atau Samuel itu artinya mendengar, dengar. Oh udah keluar ya. Tapi waktu saya lihat 3 huruf ini kata akar katanya, Bapak Ibu, akar katanya itu ada 3, yaitu sin, mem, dan ayin. Terus kemudian di bawahnya huruf itu ada vokal, yaitu kayak bentuk T dengan garis datar, itu namanya kames dengan patah. Terus saya lihat ternyata ini ada artinya yaitu aktif, kata kerja. Jadi tidak hanya sekedar dengar, tapi yang aktif, mendengar. Terus saya coba cek ternyata ya benar juga ya. Saya buka 4 tingkatan dalam mendengar. 4 yang pertama jangan dulu yang ini. Setelah ini jangan dulu ya. Yang pertama kita mendengar, tubuh jiwa kita ada di sini, tubuhnya di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu orang ciri yang pertama, mendengar. Tapi ada orang yang tipe yang kedua, mendengar, tapi dia milih. Mana yang mau dia dengar? Ah ini kayaknya gak perlu sih, saya gak usah dengar. Ini bagus buat saya dengar. Saya mulai cerna pelan-pelan. Saya masuk di tipe yang mana nih? Ada orang yang tipe yang ketiga, dia dengar. Dengar dengan saksama perhatiannya semua. Tapi dia melihat dari cara pandang dia melihat. Bukan dari cara pada orang yang berbicara. Itu tipe yang ketiga. Dan orang tipe yang keempat adalah orang tipe yang mendengar dengan perhatian yang penuh, konsentrasi yang penuh. Tapi dia melihat daripada cara orang itu berbicara, melihat. Akhir-akhir ini belakangan Ibu sampaikan Tuhan sedang bawa kita naik, sedang bawa kita semakin tinggi. Berjalan dengan Tuhan. Tapi seberapa kita yang mau mendengarkan tentang Dia. Mau menangkap tentang Dia. Waktu saya pelajari, saya buka ternyata pengertian dari sama itu ada beberapa pengertian. Boleh ditunjukin. Yang pertama, melihat dengan mata. Seberapa yang kita mau melihat? Dengar itu bukan hanya kata dengar, tapi engkau melihat dengan matamu. Apa yang dilakukan oleh pemimpinmu, dilakukan oleh siapapun yang dipercayakan. Saya bilang, Tuhan saya lihat ibu saya, jangan dulu Ibu In mungkin terlalu tinggi. Ibu puji aja, lakukan banyak hal. Sampai saya bilang, aduh ini gimana nih. Akhirnya saya ambil kesaksian dari anak STT. Jadi biar sekaligus ini merubah kita ya. Ibu selalu berkata, dengar. Tapi semuanya jawab, iya Bu, iya Pak, iya Bu. Tapi besok lakukan lagi.
Udah dikasih contoh, lihat ini, lihat. Tapi belum nyampe. Saya bilang, Tuhan, ini kayak gambaran diri saya atau siapapun, Tuhan. Tidak cukup hanya untuk melihat. Tapi ada tingkatan yang kedua, yaitu ingatlah. Kata dengar itu berarti juga sama. Itu artinya dengar, artinya lihatlah, ingatlah. Kita habis kumpul diberikan, disampaikan firman Tuhan. Tapi seberapa yang ingat? Seberapa kita yang masih ingat? Saya bilang, Tuhan, saya kadang-kadang kalau dengar ibu khotbah pulang mungkin saya ingat separuh gitu ya. Ingat separuh, ku cerna lagi, tapi harus diingat lagi. Di perjanjian lama Tuhan berkata kepada bangsa Israel, haruslah engkau ajarkan kepada anakmu berulang-ulang kali. Keluar masuknya di pintu, ditulis di tangan, semuanya supaya engkau ingat. Ibu selalu ingatkan kita. Tapi seberapa yang melihat dan mengingat itu. Terus yang ketiga, tunjukin aja, taatilah. Nah ini dia. Kita dengar punya arti juga taatilah. Saya coba cari kata taati, tapi hanya tertulis Shema, Syama. Artinya taatilah. Kemudian tunduklah. Nah sampai di sini saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu. Waktu istri saya mau berangkat ke Bangladesh, hati saya bilang, Tuhan, kalau bisa sabar dulu ya. Kayak gitu. Terus saya bilang gini, saya nangis, saya doa nyembah, tiba-tiba satu firman keluar dari tiba-tiba firmannya begini. Seperti Yesus berkata kepada iblis, kita hidup itu dari setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi melainkan dari firman Tuhan. Tiba-tiba lanjut dengan aneh. Tunduklah kepada pemimpin dan lawanlah iblis. Saya bilang, Tuhan, saya tunduk, saya mau taat. Saya bilang, saya mau ikhlaskan istri saya pergi. Biar dia pergi berperang. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur Engkau ingatkan saya. Ibu udah bilang pergi bangsa-bangsa, kita cuma dengar, Bapak Ibu benar? Kita dengar, kita ingat bulan Januari sampai Februari. Saya bilang, Tuhan, firman ini terus berbicara buat saya. Taatilah, bukan hanya lihat, ingat, tapi taatilah, tunduk. Aku bilang, aduh Tuhan, tunduk. Saya bilang, ya udah. Saya bilang, saya bersyukur Tuhan. Biar hari ini saya hidup bukan dari kata orang, saya hidup dari firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Tapi berapa kita yang mau dengar dan mau tunduk? Selanjutnya, pahamilah. Kata dengar punya arti juga atau sama, pahamilah. Seberapa yang kita mau pahami? Untuk sampai di sini saya bilang, Tuhan kayaknya terlalu berat. Kita harus pahami. Yang berikutnya saya cepat aja berikutnya. Perhatikanlah. Yang terakhir, responilah, kita bertindak. Kerja, semuanya aktif. Saya bilang, Tuhan, ternyata nama Samuel itu nama yang paling sebuat saya, wow, tidak hanya mendengar. Tapi kalau Bapak Ibu baca ada melihat dengan mata, ingatlah, taatilah, tunduklah, pahamilah, perhatikanlah, kita memberikan respon. Kita mau jadi orang yang mendengar aja, tidak cukup. Ya, ada beberapa yang harus kita lakukan, melihat dengan mata kita. Tadi pagi saya coba mau ganti tentang ini. Tiba-tiba ada lagu, ku berikan aku, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Mu jawab panggilan Tuhan, berapa kita yang dengar? Ku berikan semuanya, mata kita, perhatian kita, jiwa kita, tubuh kita. Seberapa kita yang mau berikan buat Tuhan?
lagu ini terus di hati saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Buat istri saya berangkat, saya bergumul lama. Sampai dengar kata ibu bilang gini, ini suami-suami, maaf ya, suami-suami tradisional nih. Saya bilang, saya bertobat. Saya bertobat, saya bilang, berangkat gitu ya. Oke, ada 3 hal yang kita pelajari pagi ini. Selain ini berlanjut. Kita mendengar yang pertama adalah sebagai seorang murid. Boleh lanjut? Slide berikutnya. Oh iya, Bapak Ibu, di Ulangan 28 dibilang gini, jika engkau taat, engkau akan diberkati. Tapi di ayat selanjutnya, kalau engkau tidak taat, engkau tidak diberkati. Selalu kita bertanya, kenapa saya tidak diberkati? Ya ini, kita tidak taat, kita tidak tunduk sama pemimpin kita. Kita tidak dengar siapa yang berbicara buat kita. Saya coba cari, saya tidak terlalu paham bahasa Inggris, Bapak Ibu. Tapi saya coba artikan, sepenuhnya menaati dan dicermati. If you fully obey, ya kan? The Lord your God and careful. Kita sepenuhnya menaati dan cermati apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Slide selanjutnya, saya bilang Tuhan apa yang ini? Yang pertama kita mendengar mungkin sebagai seorang anak. Tapi saya ambil ayat 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita semua ini dipakai oleh Tuhan, amin. Baik yang kecil, muda semuanya. Tapi ada orang tua, pemimpin saya selalu begini, Sam, orang tua ada 3. Orang tua kandungmu, orang tua pemimpinmu, dimanapun, atau orang tua yang dituakan di situ. Saya bilang, oh iya. Seberapa kita, misalnya Pak Jos, mungkin meskipun beliau lebih muda, tapi begitu beliau dipercayakan sebagai pemimpin, itu orang tuanya saya. Tunduklah buat orang-orang yang gitu. Mungkin kita baru dipercayakan, pegang jadi koordinator bagian apa, PIC apa. Tapi jangan lupa kita tunduk siapa di roh itu. Waktu kita tunduk, berkat itu mengalir. Sesuatu yang mengalir. Saya tidak punya sesuatu yang begitu saya banggakan. Tapi modal yang paling pertama adalah dengar, taat. Bapak Ibu kalau saya dulu nakal, Bapak saya selalu makanya dengar. Tapi dengar tangan yang di sebelah sini pegang kayu nih. Dengar gitu ya. Bapak Ibu mau pilih yang gitu atau gimana? Atau biasanya kita jewer telinga anak kita. Dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran gitu ya. Saya bilang sama anak-anak mahasiswa saya, kamu dengar, dengarnya sampai di mana nih? Saya bilang, Tuhan, mari, siapa yang dituakan di tempat ini, kita sebagai anak kita hormati dia. Maka berkat itu akan mengalir, amin. Yang kedua, mendengar sebagai seorang murid. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepada lidahku seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajamkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dia mempertajamkan apa? Yang tadi, mata kita, daya ingat kita perlu dipertajamkan. Kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, pengertian kita perlu dipertajamkan setiap waktu. Tidak cukup untuk hari ini aja. Tidak cukup deklarasi, tidak cukup. Kita harus dipertajamkan setiap waktu. Sampai saya bertanya, Tuhan, mic itu selalu setiap pagi kalau datang pasti ada di saya. Tapi kalau boleh Tuhan, setiap pagi ada firman yang baru dari Engkau di dalam mulut saya, di hati saya. Harus dipertajamkan. Tapi waktu kita udah naik level kepada seorang murid,
kita membuat diri kita sebagai seorang pengajar, dosen dan sebagainya. Harus dilatih, dipertajamkan. Ketaatan kita, kesetiaan kita, penundukan diri kita harus dipertajamkan. Dipertebal, diperkuat lebih lagi. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Itu yang Samuel berkata kepada Saul. Bukan hanya masalah korban, tapi yang Tuhan berkenan adalah jika engkau mendengar, itu jauh lebih baik. Boleh tunjukkan slide-nya. Dan hal itu yang dilakukan oleh Maria. Maria dia mendengar Tuhan. Dia mendengar Yesus berbicara dan Yesus berkata begini. Maria telah memilih paling terbaik. Yaitu apa? Taat, dengar, melihat semuanya yang tidak diambil daripadanya. Jadi level yang ketiga itu kita mendengar sebagai seorang hamba. Saya lompat makanya. Tapi di sini yang saya mau bacakan 1 Samuel 3 ayat 9 ayat 10. Waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, dia bilang gini. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Saya coba praktek seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Panglima di tempat ini. Coba setiap pagi tenang dengar Tuhan berbicara. Saya kalau tiap pagi pasti dibangun jam 1, jam 2. Tuhan berbicaralah Tuhan sebab hambamu dengar. Amin ya, gini Bu. Benar loh Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, aduh ternyata mendengar itu. Orang bilang mendengar sih, tapi buat saya mencoba. Tuhan bicaralah Tuhan, dengar. Tubuh jiwa, roh sih oke. Tapi waktu di tubuh, haleluya. Bangun lagi. Saya bilang Tuhan, tolong saya. Mendengar sebagai seorang hamba kita tidak punya hak untuk membantah satu kata pun daripada Tuhan kita. Amin. Slide berikutnya. Nah ini, yang tadi saya sampaikan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada memberi lemak domba-domba jantan. Itu ada di Pengkhotbah 4 ayat 17b, jangan dulu yang ini. Nah, ini yang tadi Yesus berkata kepada Maria. Engkau memilih paling terbaik. Dia memilih untuk mendengar. Di dalam mendengar itu ada taat. Ingat, dia memberikan respon dan sebagainya. Dia memilih yang tidak diambil daripada hidupnya. Mari jangan biarkan ini diambil. Kita harus punya ini. Di tahun ini selalu Pak Joshua, Ibu berkata, jalan dengan Tuhan. Tapi kita harus dengar dia. Kita boleh berjalan dengan Tuhan, tapi kadang kita yang sering berbicara. Tapi seberapa kita yang mendengar, memilih yang terbaik seperti Maria. Di slide berikutnya, nah ini dia. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dia pilih yang terbaik. Waktu Saul diangkat jadi raja, tapi dia salah memilih. Dia tidak dengar dan dia tidak memperhatikan. Akhirnya itu dilengsarkan dari hidupnya. Mari seberapa kita yang mau memilih yang terbaik untuk mendengar. Kata dengar tidak hanya cukup dengar di telinga kita. Tapi kita harus lihat mata tangan Tuhan kita ini kemana. Ingatlah, tunduklah, taatilah, pahamilah. Dan kita memberikan respon buat Tuhan kita. Slide selanjutnya. Abraham pernah sampai dia mendengar. Dan Tuhan berkata, karena engkau telah mendengar firman-Ku dan memeliharanya, kewajibannya kepadaku. Itu sekali perintahnya. Maka Tuhan membuat keturunannya seperti bintang di langit. Tuhan sedang bawa kita naik
Asalkan kita mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Maka Tuhan akan bawa Mahanaim daripada level yang satu kepada yang lain. Mahanaim akan dibawa, kita semuanya akan dibawa oleh Tuhan. Tapi seberapa kita yang mendengar dan memelihara apa yang disampaikan oleh Tuhan kita lewat pemimpin kita. Saya nggak akan panjang lebar hari ini. Tapi satu kata yang itu, dengar. Syama. Itu yang disampaikan kepada bangsa Israel. Syema Israel. Dengarlah kau Israel. Lihatlah, taatilah, patuhilah, tunduklah. Responilah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Mari untuk akhiri semuanya ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu, Tuhan ku berikan semuanya.